Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin amma ba'dah. Para jamaah salikin, sahabat, kolega, ibu dan bapak sekalian, izinkan hari ini mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Usfuriyah karya dari Muhammad Ibnu Abu Bakar. Untuk itu pertama mari kita bersyukur Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan hadis ke-27 yang menerangkan tentang amalan-amalan dan pahala tambahan nanti di yaumil akhir. Yang lalu kita sudah membahas hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan beliau menerangkan Rasulullah telah bersabda, ceritanya secara singkat, pada yaumil akhir mizan, seseorang akan diberikan kitab kanan, artinya kitab amal baiknya, tidak ada satupun yang kurang. Dan amal yang diterima di tangan kiri, yaitu amal-amal yang jelek, tidak ada satupun kekurangan dan ada tambahan. Dan saat itu di akhir, di dalam menyerahkan kitab itu kepada setiap orang yang ada di yaumil akhir itu, lalu Allah berkata begini, tsumma yadfa ilahi raqfan wa yakfa yaqra'uha. Wahai seseorang, terimalah surat ini, kertas, lalu Anda baca, taruh apa yang Anda lihat, orang itu atau siapa saja akan mengatakan aro hasanatan khafiratan. Ya Allah, saya ada tambahan di dalam surat ini, buku ini adalah amal-amal yang baik. Ya. Ata'rifuha, apakah kamu mengenali? Kamu kok ada tambahan amal baik itu? Fayaqulu lah, tidak ya Allah, saya tidak tahu ini amalan apa, kok ada tambahan buat saya. Lalu Allah berfirman, fayaqulullah ta'ala lahu hadza mimma dzalamuka wa adzuka wa akhadhu malaka min ghairi ilmika. Allah berfirman, wahai si fulan, hadza mimma dzalamuka, ini adalah tambahan dari amal-amal di mana kamu dizalimi orang lain. Jadi ini bonus yang kita tidak tahu. Orang mendolimi kita, orang memfitnah kita, kita tidak membalas, kita ikhlas, maka itu akan menjadi bekal, menjadi tabungan deposit nanti di yaumil akhir. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Jangan seperti kebanyakan orang, kalau didolimi membalasnya lebih keras lagi. Nah, itu. Menurut saya tidak perlu. Orang mau mendolimi kita semua panjenengan sedanten, biarkan saja. Itu adalah tabungan yang akan menjadi apa yang akan kita peroleh nanti di yaumil akhir. Wa adzuka wa akhadhu malaka, dan itu juga adalah orang yang menyakiti dirimu. Wa akhadhu malaka, dan orang yang mengambil hartamu
min ghairi ilmika yang kamu tidak tahu. Ya, apa saja kita punya hak atas sebuah perusahaan, kita punya hak waris, waris kita diambil orang lain atau saudara lain tanpa sepengetahuan kita, maka itu yang akan menjadi tambahan dari amal-amal hasanah kita di yaumil akhir. Itu ceritanya dari hadis yang kita bahas. Nah, riwayat atas hadis itu apa? Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafibiha bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ala hadza hikayah al-Ibrahim ibnu Adham kana lahu asnani wa sab'una abdan. Diceritakan Syekh Ibrahim bin Adham, ya, beliau sebagai orang kaya yang wali juga. Beliau telah memiliki 72 budak. Falam mataba warja'illahu ta'ala ahtaqaha jami'ahum. Setelah beliau pada posisi tobat, tidak pada tempatnya kalau sistem perbudakan itu dipertahankan, kemudian Allah memberikan hidayah, maka ya ahtaqo jami'ahum, kemudian budak-budak itu dilepas, dimerdekakan. Tuma inna wahidan min haula'il abid saribal khamru falaki Ibrahim. Satu di antaranya dari budak itu setelah dilepaskan, dia adalah sarobul khamr, meminum arak, falaki Ibrahim, dan Ibrahim menjumpai Ibrahim itu, Ibrahim bin Adham. Faqala ya fulan tullani ala baiti. Lalu budak berkata, wahai fulan, tunjukkan saya ke rumah saya. Oh, namanya orang mabuk. Jadi si fulan ini yang budak tadi itu meminta tunjukkan. Ya baiklah, kata Imam Ibrahim Adnan. Lalu beliau menunjukkan budak itu ke suatu kubur dari suatu perkuburan. Ya, falam maro asak kronul makobir dzarabahu dzarban sadidan. Lalu tatkala budak yang mabuk itu melihat kuburan, maka dia marah dan memukul mantan bosnya, mantan tuannya. Dipukul yang keras. Faqala qultu dullani ala baiti wa anta dullani ila makbaratin. Lah saya ini minta ditunjukkan rumahku. Tapi kok ditunjukkan kepada kuburan? Ya. Faqala ya ria'a ya wa ya qalilul aql. Syekh Ibrahim mengatakan, hai orang-orang yang tertipu, hai orang-orang yang kurang akal, rumahnya itu. Rumah itu nanti kuburan, ya, bukan yang lain. Kira-kira gitu. Hadzal baitu haqiqah wasairuha majazun. Inilah rumahmu yang sebenarnya dan ini yang kamu miliki, ya. Ya, rumah-rumah kita yang kita miliki itu adalah majas, itu kiasan saja. Kita tidak, ya, kita tidak memiliki rumah. Rumah kita yang abadi itu 1 kali 2 meter itu. Bukan rumah yang A, B, C, D dengan kualifikasi yang begitu. Ya, bukan. Karena itu kita tidak boleh membanggakan terhadap rumah-rumah kita. Fabada bidzarbi wa kana yadribu bisaut, maka mulailah budak itu mulai mukul dan malah memukul, mencambuk dan memarahi Ibrahim Adham. Dan bila mana budak itu memukul dengan cambuk, maka Syekh Ibrahim hanya mengucapkan ghafarallahu laka. Bosnya dipukulin, bosnya dihajar, dicemeti, dicambuk, hanya mengatakan ghafarallahu laka. Semoga Allah memberi ampunan kepadamu. Wa bainahuma kadzalik, dan di saat keduanya saling berkondisi seperti itu,
Ya, maka dengan kan bahasanya hanya ghafarallahu laka. Kalau kita dipukul banyak orang membalas. Ibrahim bin Adham tidak. Beliau disakiti hanya mendoakan ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni kamu. Maka dengan demikian, wakana lais'urud dharibu in hadza maulahu, dan apabila budak itu memukul lagi, maka tuannya hanya mengatakan sama. Faqala man hadza, ketika ditanya, sudah berkali-kali dipukul, Anda tahu nggak saya Anda pukul? Kira-kira gitu. Siapa orang yang ini? Gitu kan. Yang Anda pukul itu siapa? Lalu datanglah seorang laki-laki mengatakan, hadza maulaka. Muktiku Ibrahim Idmu Adham. Wahai si fulan, yang kamu pukul berkali-kali itu adalah tuanmu Ibrahim bin Adham. Falamma alima an hadza mukti'atun, maka tatkala mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang telah memerdekakan dirinya, nazala an farosati waqtadara ilahi. Maka sang fulan tadi turun dari kudanya dan meminta maaf kepada Ibrahim. Ya kira-kira pengaruh homernya sudah hilang, mulai sadar yang dipukul ternyata tuannya. Maka fakola Ibrahim, qabiltu wa afatu wa tajawastu anka. Saya terima permohon maafmu dan saya maafkan dan saya ampuni kesalahan darimu. Kira-kira kalau kita gimana? Kira-kira kamu itu siapa kamu? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut saya besarkan, mukulin saya, kurang ajar, kira-kira gitu. Marah besar. Tapi kalau Ibrahim bin Adham tidak. Fa'afauta wadawasta angka. Saya ampuni, saya maafkan. Nah, qala dzaribu ma maulaya kuntu adribuka wa udzika wa anta tad'u bidu'ai Hasan. Budak yang memukul tadi berkata, wahai tuanku, saya memukulimu Anda dan menyakiti Anda, namun Anda malah mendoakan saya menjadi baik. Pada kulit darabin ghafarallahu, malah Anda mengatakan semoga Allah mengampuni saya, ampunan saya. Faqala kaifa la'at'u laka du'an hasanah. Ibrahim Abdan mengatakan, bagaimana saya kok tidak mendoakan kamu yang baik itu bagaimana? Itu sudah kewajiban saya mendoakan kamu. Menjawabnya, wa anta takunu sababali ila dzukhulil jannah bidzaribka iyyaka wa adaka. Bagaimana saya tidak mendoakan kamu karena dengan pukulanmu itu, karena saat kamu menyakiti itu, kamu menyakiti aku itu, kamu menyiksa aku itu, ya, sababan ila dukhul jannah, itu yang menyebabkan saya masuk surga. Bidzab rika iyyaka wa adalaka, dengan sebab pukulanmu itu kepada saya dan kamu menyakiti saya, itulah bekal saya masuk surga. Jadi Bapak sekalian, hadis ini sangat luar biasa. Sangat mendalam. Kalau ada orang mendolimi, kalau ada orang menyakiti kita, kalau ada orang menyiksa kita batin, sampai katakan karakter asesenis, menfitnah segala rupa, Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah mboten kesupen. Allah tidak lupa, Allah tidak tidur, dan itulah bekal kita. Kalau hak-hak sosial, hak-hak harta kita diambil orang lain tanpa sepengetahuan kita, biarkan. Itulah bekal yang akan menemani kita dan itu sebagai tambahan amal kita di yaumil akhir yang kita tidak tahu, kita tidak melakukan apa-apa, tapi Allah menambah amalan-amalan itu.
Semoga kita menjadi hamba yang ikhlas menerima apapun, kalau difitnah, kalau disakiti, dan diambil hak-hak kita, itu menjadi amal dari orang yang betul-betul arif. Bedanya orang adil dengan arif di situ. Orang adil dipukul sekali, memukul sekali. Dipukul pipi kanan kiri, maka diberikanlah tangannya untuk memukul pipi kanan kirinya kepada orang. Tetapi orang arif, orang yang dipukul justru pipinya dielus-elus, ya, dan dimaafkan. Itulah yang dimimpikan orang yang arif billah, dan itu yang dimimpikan sebagai adabnya orang torekoh, khususnya yang mengambil peran-peran tasawuf, suluk ilallah, berjalan menuju Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan hadis yang ke-28. 28. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal hadisus samin wal isrun. Hadis yang ke-28. An Asma'i binni Umais al-Khos'amiyati radhiyallahu ta'ala qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diceritakan dari Asmah binti Umais al-Khosmaniyah radhiyallahu radhiyallahu anha. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Bi'sal abdu abdun tajabbara wa tata waqtala wa nasyal kabiral muta'al. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang sombong dan bersikap melampaui batas dan angkuh dan yang lupa kepada zat yang maha agung dan maha luhur. Mohon maaf, mari kita introspeksi. Moga-moga kita menghentikan atau paling tidak banyak istighfar atas kesombongan-kesombongan kita yang telah lalu. Yang kedua, bi'sal abdu abdun tajabbaru wa tadawa nasyal jabbarul a'la. Sejelek-jelek manusia, hamba adalah sejelek-jelek yang paling bertindak wa tadawa nasyal, orang yang melakukan kesewenang-wenangan, melampaui batas, dan dia adalah wanisal jabarul a'la, dan melupakan Allah yang maha tinggi. Mari kita berintrospeksi. Kalau kita pernah berbuat sewenang-wenang kepada bawahan, kalau kita pernah menjadi pimpinan atas sebuah instansi, apa saja, kalau di pemerintahan sejak bupati, gubernur, presiden, kok sewenang-wenang menyengsarakan rakyat, mari kita untuk berintrospeksi, karena itu adalah perilaku seburuk-buruk hamba. Yang ketiga, bi'sal abdu abdun sahawa nasyal maqabir wal bila. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang lupa dan melupakan kubur-kubur yang menjadi tempat memunahkan kita. Mari kita introspeksi. Kalau kita terlalu memikirkan dunia, kalau ukuran-ukuran hidup kita hanya harta kekayaan, mari kita introspeksi. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju tiada lain adalah akhirat yang kita lalui melalui makbaroh. Kubur-kubur itulah tempat kita sejati. Yang keempat, bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasyal mabda'a wal muntaha. Seburuk-buruk hamba adalah yang hamba yang congkak, bertindak lalim, dan lupa kepada permulaan dari mana kita diciptakan dan kemana kita akan berujung di dalam akhir kehidupan kita. Mari kita berintrospeksi.
Jika kalau kita sudah takabur, congkak di hadapan sesama manusia, naudzubillah, apalagi di hadapan orang tua, astagfirullahaladzim, mari kita banyak istighfar. Kalau kita bertindak lalim, menyakiti orang yang nggak salah kita fitnah, dan itu zalim, lalim, itu mari kita introspeksi dan memperbanyak istighfar, karena itulah kriteria hamba yang sejelek-jeleknya. Yang kelima, bisal abdu abdul yahtarud dunya biddin. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengutamakan duniawinya dan melupakan agamanya. Mari kita, Bapak Ibu sekalian, berpikir, introspeksi. Dunia itu penting, tapi lebih penting adalah agama dan akhirat. Kita jangan terlalu terkesima dengan dunia, karena dunia itu adalah mata ulu hurur, semata-mata kesenangannya hanya sesaat dan menipu dunia. Karena itulah kita orang yang rugi kalau mengutamakan dunia, karena dunia ini adalah mangzilatun. Dunia ini hanyalah tempat mampir ngombe belaka, sedangkan akhirat adalah qararah wal watani wal watoniyah, karena akhirat adalah negeri kita yang abadi, bukan dunia ini. Yang keenam, bi'sal abdun yahtalud dunya bisubuhat. Seburuk-buruk hamba adalah orang yang mensiasati mengejar dunia dan dia mentolerir terhadap rezeki-rezeki yang subhat. Bapak Ibu sekalian, berkali-kali kita sudah bicara di dalam kitab Minhajul Abidin, diterangkan orang yang biasa makan subhat akan males ibadah sunnah. Orang yang memakanan haram, dia akan malas untuk ibadah yang wajib. Karena itu seburuk-buruk manusia menurut Rasulullah adalah orang yang membiasakan dan mentolerir terhadap rezeki yang subhat. Yang ketujuh, bi'sal abdu abdun du tam'in yakuduhu ilan nar. Seburuk-buruk hamba adalah hamba yang memiliki sifat rakus, yang sikap rakusnya itu adalah menuntunnya kepada neraka. Kita jangan israf terhadap apa saja yang di dunia, urusan makanan, urusan rezeki, dan segalanya. Maka ini harus kita lakukan, harus kita introspeksi. Karena apa? Karena ini termasuk adalah seburuk-buruk. Yang kedelapan, bisal abdu hawahu yudilluhu. Seburuk-buruk manusia adalah hamba yang dikuasai hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu pasti yudilluhu, yang menyesatkan kemana arah tujuannya. Mari kita banyak beristighfar. Jikalau pada tahap tertentu, saat tertentu, kita dikalahkan, hati kita dikalahkan, kolbun kita, fuada kita, basiroh kita, ainul basiroh kita dikalahkan oleh nafsu, maka harus memperbanyak istighfar, karena itulah cara menghapuskan atas dosa-dosa yang dikuasai dan dipimpin oleh hawa nafsu. Di dalam konstruksi dalam kitab Kimya Usaadah disebutkan al-qalbun malik. Kolbun itu harus menjadi rajanya. Ya. Wal aklu waziratun. Dan akal itu adalah menterinya. Karena akal itu yang memerintahkan panca indera kita untuk melakukan, maka dengan demikian akal itu yang baik harus mengikuti rajanya. Bukan akal yang diperintah oleh nafsunya. Karena nafsu itu pasti amarah bisu,
dan pasti yadhulluhu, dia akan menyesatkan. Yang terakhir, yang kesembilan, bi'sal abdu abdun rohbun yudhilluhu anil haq. Seburuk-buruk manusia adalah hamba yang gemar membuat dirinya terhina, dan karena apa? Dirinya menjauhkan diri dari kebenaran. Jadi dengan demikian, kebenaran harus di atas segalanya, karena kebenaran itulah yang bisa menyelamatkan kita. Qulil haq walau kana murad. Katakan yang benar kalau itu memang benar, dan ini menjadi bagian dari prinsip kita. Kebenaran, keadilan, kejujuran adalah prinsip yang harus menjadi sikap kita. Para salikin rahmat Allah, 9 contoh, 9 kriterium seseorang yang paling jelek, moga-moga kita bisa menjauhinya. Karena inilah 9 yang jelek ini menjadikan seseorang lupa akhirat, mengutamakan dunia, lupa kebenaran, tapi memikirkan kemenangan, tidak tahu cara menangnya, tidak peduli, harus menginjak, harus mendalimi, tak peduli. Dan dengan 9 ini, seseorang akan lebih mencintai dunia dari akhirat. Jadi ke-9 ini yang harus kita jauhi, dan kuncinya 2. Yang pertama adalah tazkiyatun nafas, selalu membersihkan jiwa kita. Dan yang kedua adalah tazkiyatul qalbi, yaitu membeningkan mata hati kita. Dan itu hanya bisa digosok melalui zikir. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Semoga kita menjadikan zikir kulli waktin, kulli sa'atin, wa kulli halin, setiap waktu, setiap saat, setiap situasi apapun, maka basahilah lidah kita dengan berzikir dan mengambil wudhu untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita menjadi orang-orang yang ahlul sabar, ahlul jannah, ahlul maghfirah, wa yadkhulul jannata bi kharisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Alhamdulillah minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.